Pemirsa, fakta persidangan dalam kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra memperlihatkan peran dan motif Irjen Teddy Minahasa dan para terdakwa lainnya. Bahkan salah satu saksi, Linda Pujiastuti yang disebut sebagai cepu, mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa. Kita akan bahas bersama dengan Adril Viari Purba, tim kuasa hukum Linda Pujiastuti, dan Beni J. Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi Pak Adril, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau ke Pak Adril terlebih dahulu mengutip apa yang disampaikan oleh klien Anda, Linda. Saya istri siri Teddy Minahasa. Benar itu Pak Adril? Jadi begini, kalau ditanya benar, saya memang sudah konfirmasi kemarin pada saat hari kemarin persis ini, saya menjenguk Ibu Linda untuk berbicara di dalam rutan Polres Jakarta Barat. Memang saya tanya, berulang-ulang itu saya tanya, apa benar? Memang beliau mengatakan benar, dan beliau bisa menyampaikan secara detail bagaimana peristiwanya pada saat itu. Dia menyampaikan memang pernikahan siri tersebut dilakukan di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dengan saksi nama ustadznya Ustadz Herman gitu. Terus juga dia mengatakan di situ memang ini kan nikah siri yang cenderung dirahasiakan gitu, informal. Jadi nggak banyak bukti memang, dan juga saya tanya kepada Ibu Linda, kita harus buktikan, saya bilang. Ibu Linda menyampaikan begini, ya saya kan di dalam Pak, bagaimana saya bisa menemui Ustadz itu untuk datang di dalam persidangan, dibilang begitu. Tapi kalau ditanya saya percaya atau saya yakin atau tidak, saya percaya dan saya yakin kepada Ibu Linda. Kita melihat di sini bahwa di dalam persidangan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Linda semua persesuaian antara saksi-saksi, dan saksi penangkap juga mengatakan demikian. Dia kooperatif dari awal, dia tidak mengelak-ngelak, ya kan? Dia juga seperti dia mengakui kesalahannya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Bu Linda. Baik, gitu. Oke. Pak Adril, kembali lagi soal menikah siri atau menjadi istri siri ini. Dilakukan di Sukabumi, sudah berapa lama? Karena kalau dari pernyataan Teddy menyatakan dia bertemu 2006-2007 saat kuliah. Setelah itu tidak ada komunikasi, lost contact hingga 2019. Kapan berarti tepatnya pernikahan siri itu dilakukan? Jadi katanya setelah dari Laut Cina Selatan, pulang itu setelah katanya Ibu Linda minta maaf kepada Pak Teddy, dia meminta Pak Teddy untuk menikahinya. Ini keterangan Bu Linda ya kemarin ya. Persis saya tanya, baru persis kemarin. Jadi memang saya tanya, yang niat untuk menikahi siapa, ataupun siapa yang mempunyai intensi awal untuk menikah. Ya, dia bilang, saya sendiri Pak, katanya. Karena apa? Kami sering berhubungan, seperti yang dikatakan di dalam persidangan. Kami sering berhubungan, saya takut dosa. Jadi saya minta untuk dinikahkan secara agama, agar saya tidak berdosa lagi untuk melakukan hal tersebut dengan Pak Teddy. Begitu kata Bu Linda pada saat saya tanya. Gitu. Baik, tapi yang diklaim sama Teddy Minahasa, Anita alias Linda Pujiastuti ini adalah cepu. Ini saya mau tanyakan ke Pak Beni. Pak Beni, apakah memang dalam institusi besar seperti Polri begitu, ini seringkali melibatkan cepu dalam tanda kutip atau informan dalam menyelidiki suatu kasus termasuk kasus narkoba? Ya, memang praktek itu ada ya. Tetapi di saat sekarang ini, seperti contoh waktu kami menjadi deputi pemberantasan BNN, sudah tidak lagi kami menggunakan teknologi. Jadi cepu ini sangat riskan karena motivasi mereka tentunya yang pertama uang atau reward. Kemudian yang kedua, bisa-bisa mereka memanfaatkan posisinya itu untuk bermain di dua kaki. Artinya dia memanfaatkan momen itu untuk menyerang sindikat lain dan melindungi jaringannya sendiri. Oleh sebab itu kami hindari hal-hal seperti itu. Namun pada kenyataannya praktek di lapangan, cepu itu masih dilakukan. Dan ini memang dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman di lapangan masih sering menggunakan cepu untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba.
Nah, dalam konteks Ibu Linda ini, yang kami lihat begini, di satu sisi terlepas nanti pembuktian tersendiri soal istri Siri tadi, tetapi kalau Teddy ini mau menjebak Ibu Linda, ini aneh. Buat saya aneh. Anehnya Yang kenapa Pak kedua, Beni? ya anehnya begini, sering Pak Teddy mengatakan undercover buy, itu diatur di undang-undang. Ya, jadi pembelian terselubung, bukan penjualan terselubung. Jadi kita untuk mengetahui satu sindikat, kita menyamar, membeli, kemudian nanti setelah tahu jaringannya baru ditangkap semua. Dan ini harus ada surat perintahnya. Dalam Undang-Undang di 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 79 di sana diatur harus ada surat perintahnya. Nah, dalam konteks Ibu Linda sekali lagi awalnya sebagai cepu, tetapi kemudian ingin menjebak dengan cara menyisihkan barang bukti. Ya, menurut saya praktek ini praktek yang menyimpang. Karena kalau menurut undang-undang tidak seperti itu. Dan selama ini praktek yang dilakukan teman-teman di lapangan yang namanya undercover buy tidak seperti itu. Termasuk kontrol delivery. Kontrol delivery seperti contoh kasus Freddy Budiman. Kami terima informasi dari agensi partner kami, ada kontainer masuk Indonesia membawa ekstasi. Nah itu kita ikuti, tidak sentuh sampai dengan si penerima jelas siapa, barulah kita tangkap. Jadi baik, dua teknik itu memang khusus di narkoba. Karena apa? Mengungkap jaringan sindikat narkoba ini tidak mudah. Maka diberikan kewenangan khusus dua tadi. baik. Pak Beni, tapi lazim orang seperti misalnya dalam konteks Linda atau Anita ini yang orang sipil kemudian punya informasi soal peredaran narkoba bahkan skalanya internasional, tidak hanya di Laut Cina Selatan, ada beberapa negara yang sudah mereka kunjungi bahkan seperti Taiwan yang disebut, kemudian ada di Padang juga. Apakah ini mungkin dengan level seperti ini menjadi cepu begitu, Pak Beni? Ya, seseorang menjadi cepu itu bisa jadi dia dulu pernah menjadi bagian dari sindikat sehingga dia tahu tentang sindikat. Kedua, mungkin ada pertemanan tentang pertemanan yang memang dia bagian dari sindikat. Sehingga informasi yang dia peroleh itulah yang kemudian disampaikan kepada aparat. Nah, pertanyaannya di sini, sekian kali informasi yang diberikan kepada Teddy, berapa persen yang benar? Ini perlu pendalaman. Saya lihat dalam konteks ini banyak hal yang perlu digali kembali. Seperti contoh kalau Cina Selatan naik kapal apa, izinnya bagaimana ketika sudah operasi di luar yurisdiksi Indonesia, itu ada aturannya lagi. Jadi menurut saya ini adalah hal yang menurut saya agak janggal ya. Ya, jadi perlu didalami kembali. Adril, ditantang nih sama pihak lawan Anda, katanya disuruh membuktikan ada nggak bukti pernikahan Siri tersebut karena katanya nggak masuk akal. Ada nggak buktinya, Mas Adril? Jadi sebenarnya untuk pernikahan sirih yang diungkap oleh Bu Linda di dalam persidangan itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pokok pembelaan saya kan sebenarnya gitu kan. Jadi saya merasa pengungkapan nikah siri itu adalah bentuk keresahan aja. Yang percaya silakan, yang tidak percaya juga tidak ada masalah. Namun dalam hal ini saya sangat percaya kepada klien saya kan gitu. Tapi ada nggak buktinya, Mas Adril? Entah foto misalnya atau rekaman pada saat pernikahan siri itu dilakukan, ada nggak kira-kira? Jadi memang gitu, setelah saya tanya kepada Ibu Linda kemarin di dalam rutan Polres Jakarta Barat, memang dia sampaikan begitu. Ini kan dalam rangka nikah sirih, yang mana Pak Teddy juga katanya punya istri, kata dia. Terus ya, saya memang ada foto pada saat itu, memang katanya Pak Teddy ini orang yang perfeksionis, jadi tidak mau ada foto dan segala macam. Bahkan di handphonenya itu pada saat di Laut Cina Selatan itu foto-foto mereka katanya dihapus-hapusin. Nah, namun ada foto yang memang dibawa oleh anaknya kemarin, nama anak Ibu Dina, itu dibawa oleh anaknya, ditunjukkan nama saya foto-foto mereka di Brunei waktu penjualan keris.
Itu ada, itu saya ada, tapi kan saya juga menghargai privasi Bu Linda. Jadi saya tidak bisa menunjukkan fotonya. Memang dia sudah berikan kepada saya, tapi kan saya harus menjaga privasi dia gitu kan. Jadi Mhm. menurut saya baik itu nikah siri, baik itu perjalanan-perjalanan mereka ke Taiwan, ke Laut Cina Selatan dan lain-lain, walaupun tidak bisa dibuktikan, bukan berarti kan peristiwanya tidak ada kan begitu. Yang tahu Mhm. itu hanya Pak Teddy dan Bu Linda memang Mhm. gitu. Baik. Tapi kalau sudah mengaku sebagai istri siri, komunikasi yang terjalin ini sebenarnya seperti apa? Apakah intensitasnya setiap hari berkomunikasi atau hanya pada saat tertentu seperti pada saat transaksi narkoba ini dilakukan atau seperti apa, Mas Adil? Jadi memang katanya hubungan mereka baik-baik aja. Setelah Laut Cina Selatan juga katanya dimaafkan. Dan terlihat dalam WA dari Ibu Linda kepada Pak Teddy sebelum tanggal 23 Juni, 20 ya, 23 Juni itu di WA mengenai apa, ditawarkan sabu itu 5 kilo di chat WA. Ada juga WA-nya mengenai Happy Birthday My General, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Banyak hal yang berubah selama setahun ini, tapi My General tetap menjadi orang hebat. Selama aku kenal, I miss you katanya. Ini saya bacakan di dalam chat WA-nya. Jadi memang kalau kata Bu Linda itu hubungannya itu baik, tapi memang di satu sisi dia merasa selalu dimanfaatkan katanya. Katanya dimanfaatkan selain badannya katanya. Begitu juga koneksinya katanya. Koneksinya apa? Itu kan pengungkapan di Laut Cina Selatan itu katanya mau dibuktikan agar Pak Teddy mendapatkan posisi strategis karena waktu itu lagi di Sahli Jemen. Jadi dia mengungkap yang besar. Jadi digunakanlah Ibu Linda ini mengenai koneksinya karena katanya sebelum-sebelumnya Bu Linda ini sudah mengungkap yang besar-besar. Dia dapat info itu katanya. Terus selain itu juga dia Pak Teddy ini katanya mau eh, mendapatkan banyak uang untuk materinya lah. Jadi Ibu Linda ini juga dipergunakan linknya koneksinya ke Brunei untuk jual keris. Jadi di situ akan menghasilkan banyak uang katanya. Dan Mhm. begitu juga ke Taiwan. Dan untuk Taiwan, untuk yang Brunei khususnya, saya sudah lihat sendiri bahwa ada foto-foto Bu Linda dengan Sultan Brunei, anak-anaknya Sultan Brunei, dan di situ ada Pak Teddy di situ. Jadi Mhm. memang ada bukti-bukti ataupun sebagian, tapi ada juga yang memang tidak bisa dibuktikan karena memang dihapus oleh Pak Teddy. Katanya pada saat di Laut Cina Selatan itu di kapal Pak Teddy buka handphonenya Bu Linda untuk dihapus-hapusin, katanya tidak boleh ada bukti katanya. Jadi tapi Mhm. sekali lagi saya katakan bukan berarti peristiwanya tidak ada kalau tidak bisa dibuktikan. Yang percaya silakan, Mhm. yang tidak percaya silakan juga. Baik, baik. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, untuk institusi Polri memandang ada anggotanya yang kemudian atau pejabatnya yang punya istri siri. Ini seperti apa sih secara pandangan norma atau etikanya di institusi kepolisian, Pak Beni? Ya, ini nanti setelah persidangan pidana ini selesai, tentunya akan dilanjutkan dengan sidang etik. Nah, disinilah nanti masalah ini akan diangkat, kemudian pasti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk tadi ke luar negeri izin atau tidak, ke Brunei izin atau tidak, mau ngungkap di Laut Cina Selatan jabatan dia apa, apakah sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau tidak, ini semua pelanggaran-pelanggaran etik yang nantinya akan dibuktikan di sidang kode etik. Karena saya melihat ketika dia posisinya di Sahli, kemudian bisa jalan-jalan ke Brunei, jual keris dan sebagainya, karena sebagai anggota Polri mau keluar negeri kan harus izin. Dan itu secara jelas tugasnya apa, dalam rangka apa itu harus jelas begitu. Mhm. Baik, tapi Pak Beni, kita kembali lagi soal cepu. Untuk masalah istri siri nanti akan bisa dibuktikan di sidang etik begitu. Tapi kalau untuk cepu sendiri, peran informan ini bisa sedalam apa? Bahkan tidak hanya memberikan informasi, kalau dari konteks yang disampaikan oleh Linda, dia juga ikut terjun langsung dan bahkan ada di dalam satu ruangan berhari-hari bersama dengan Teddy Minahasa. Ya, dalam konteks cepu ini, cepu sebatas memberikan informasi tentang jaringan atau tentang akan adanya transaksi. Setelah informasi itu diterima, dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidik.
biasanya dari jajaran intelijen. Kemudian setelah pasti akan ada transaksi, barulah dilakukan eksekusi. Pertanyaannya, kenapa seorang bintang 2 melakukan lidik seperti ini? Nanti kaitannya dengan surat perintahnya ada atau tidak, izinnya ada atau tidak, bidang tugasnya apakah menyangkut hal itu, ini akan dinilai tersendiri. Tetapi yang jelas, saya melihat banyak kejanggalan dalam hal ini, seperti informasi sebelumnya, dia mengatakan telah melakukan penyelidikan menghabiskan 20 miliar. Pertanyaan yang muncul adalah anggaran dari mana? Pertanggungjawabannya bagaimana? Jadi inilah nanti yang akan banyak dikupas atau dibuktikan di sidang etik. Jadi sekali lagi menyangkut masalah cepu, Baik. saya melihat di Ya. sini untuk kaitannya dengan peredaran barang bukti yang disisihkan ini, jadi Linda jadi posisinya bagian Baik. dari jaringan itu, Baik. bukan Ya, cepu Linda, lagi. bagian dari jaringan itu. Saya mau ke Mas Adil. Terakhir, proses peradilan masih akan bergulir dan klien Anda sampai dengan kemarin menyatakan tetap dengan keterangannya yang disampaikan. Apa strategi ke depan untuk bisa membuktikan lagi bahwa dirinya ini memang adalah terlibat dan juga memang istri siri dari Teddy Minahasa? Jadi memang sampai pada persidangan kemarin kami sangat optimis ya. Kami sangat optimis mengenai strategi pemenangan kami. Karena memang di situ juga di persidangan itu kemarin Pak Teddy Minahasa mengakui, ya kan? Saya sangat bersyukur tuh. Dia mengakui bahwa memang dia mengirimkan surat itu adalah tulisan tangan dia. Yang dimana tulisan tangan dia itu adalah rencana obstruction of justice menurut kami, ya kan, menghalang-halangi penyidikan. Kenapa? Karena dia suruh yang sudah menjadi fakta itu disuruh dibelokkan kepada buang badan ke Arief, ya, yang mana dia suruh cabut BAP yang memberatkan saya dengan Dodi, diarahkan untuk buang badan ke Arief, diarahkan untuk mencabut kuasa saya, diarahkan juga untuk bergabung bersama Pak Teddy Minahasa dan mengikuti skenarionya. Jadi menurut kami ketika Pak Teddy Minahasa sudah mengakuinya, itu adalah awal yang baik buat kami. Jadi situ semakin terang, ya kan, semakin terang bahwa memang ada skenario yang dia buat. Terus juga untuk strategi ke depan kami akan menghadirkan saksi ada charge, yaitu saksi yang meringankan, yaitu salah satunya kita bocorkan istrinya Pak Dodi, Ibu Rahma dan Pak Maman, karena akan menyaksikan di persidangan bagaimana mereka itu ditelepon oleh Pak TM dan diarahkan untuk mencabut kuasa saya dan mempertegas mengenai isi dalam surat tersebut. Baik. Nanti akan ada saksi-saksi yang dihadirkan dan sekali lagi tetap klien Anda bertahan dengan apa yang disampaikan dan meyakini bahwa ada skenario yang sudah disusun oleh Teddy Minahasa. Kita juga akan melihat nanti prosesnya akan seperti apa. Yang jelas para terdakwa ini sebelum persidangan akan disumpah dan ada konsekuensinya ketika mereka kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai.